inti kesalahan Pak Tolembong itu harus dibuktikan dengan hasil di BPK. Nggak ada lagi cara lain. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara, sekarang tiba-tiba BPKP menyatakan adanya kerugian keuangan negara, tentu pertanyaan yang menjadi mendasari tadi, bagaimana metodologi perhitungan kerugian negaranya. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, maka yang menjadi ukuran indikatornya adalah ada nggak kerugian keuangan negaranya. Kalau ada kerugian keuangan negaranya, masih ada lagi pertanyaannya. Apakah kerugian negara yang ada itu tadi, ada nggak mens reanya Tolembong? Ada nggak actus reusnya Tolembong? Ada nggak kausalitasnya Tolembong terhadap kerugian keuangan negara yang ada tadi? Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di podcast Hukum Perubahan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Masih bersama saya Tommy Ristanto, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni tentang arti penting dari audit BPKP dalam kasus hukum Bapak Tolembong. Dan tamunya adalah seorang ahli di bidang keuangan negara, beliau adalah Dr. Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Umi. Sehat Pak Hamdani? Alhamdulillah. Sehat, ya. Terima kasih Pak Hamdani sudah di podcast Hukum Perubahan. Dan terkait dengan kasus hukum yang saat ini dialami Pak Tolembong itu kan salah satu poinnya adalah tentang audit dari BPKP. Masyarakat pasti pengen tahu dong, apa sebenarnya sih audit BPKP itu gitu, dan apa arti pentingnya dalam kasus ini Pak? Baik. Jadi Mas Umi, menurut hemat saya, ini menurut pendapat saya ya, semoga saya tidak keliru dan berpendapat ya, tapi menurut hemat saya, kan kaitan dengan importasi ini telah diaudit oleh BPK, nah, diaudit BPK, dan cakupan auditnya tadi adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kejaksaan Agung, siogianya. Kejaksaan Agung terlebih dahulu ya, saya tidak tahu persis apakah itu telah ditempuh atau tidak, terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk audit ulang ataupun audit ya kepada BPK. Apakah nanti sifatnya klarifikasi ataupun namanya, itu Kejaksaan Agung mengajukan dulu audit kepada BPK. Karena apa? Antara Kejaksaan Agung dengan BPK itu ada terjalin MOU. Sudah terjalin MOU. Jadi Kejaksaan Agung itu menjalin MOU ya. Baik namanya nota kesepakatan ya, nota kesepahaman ya. Baik antara Kejaksaan Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan maupun antara Kejaksaan Agung dengan BPKP, ada MOU-nya. Nah, itu tentu karena telah diaudit oleh BPK, ada baiknya terlebih dulu permintaan audit itu ditujukan kepada BPK. Apakah hal ini telah ditempuh atau dilakukan Kejaksaan Agung, kita kan nggak tahu tuh. Jangan-jangan sudah ada korespondensinya. Itu yang pernah. Kalau itu sudah, kalau pertimbangan dari BPK dia tidak memiliki sumber daya manusia, tentu saja bisa atas dasar itu Kejaksaan Agung mengajukan permintaan kepada BPKP. Tetapi menurut hemat saya, karena di BPK itu ada satu auditorat utamanya investigasi, ada auditor utama investigasi, itu menangani mengenai audit investigasi, baik yang dilakukan sendiri oleh BPK ataupun atas permintaan. Maka tentu kurang beralasan lah kalau BPK sampai menolak. Kalau diminta, kalau BPK sampai menolak itu kurang beralasan karena dia memiliki suatu auditor utama. Jadi BPK itu punya 7 auditorat,
Satu auditorat itu adalah auditorat investigasi. Kalau saya nggak salah, auditorat ke-7 itu. Auditorat 7 itu adalah auditorat investigasi. Itu yang tentunya yang dilakukan oleh, kenapa lebih cenderung BPK? Karena BPK itu, Kementerian Perdagangan itu objek pemeriksaan rutin daripada BPK. Jadi objek pemeriksaan rutin oleh BPK. Setiap tahun BPK periksa. Bisa audit keuangan, bisa audit kepatuhan. Setiap tahun tuh. Bisa audit keuangan, bisa audit kepatuhan. Sehingga database ataupun semua transaksi apa yang ada di Kementerian Perdagangan tentu dipastikan sudah dimiliki oleh BPK. Karena keseharian di situ. Apalagi BPK sudah pernah melakukan audit terhadap importasi gula tadi. Tapi kita nggak tahu apakah BPK menolak melakukan audit audit importasi gula tadi yang diminta oleh BPK, atau memang tidak ada permintaan. Nyatanya kan Kejaksaan Agung meminta kepada BPKP. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, BPKP itu memang lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi kalau ada lembaga pemerintahan, ada lembaga pemerintahan non kementerian. Ya, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab presiden. Memang salah satu dalam peraturan presiden yang tadi itu melakukan audit investigasi, salah satu. Tetapi audit investigasi tadi berbeda hanya dengan BPK. Kalau BPK itu audit investigasinya bisa dilakukan atas inisiatif sendiri. Karena dia memang kalau boleh kata atributif. BPK itu memiliki kewenangan atributif. Badan pemeriksa keuangan itu memiliki kewenangan atributif melakukan audit kerugian keuangan negara sebagaimana diamanahkan undang-undang. Kewenangan atributif. Bedanya BPKP tidak memiliki kewenangan atributif. Artinya tidak ada undang-undang yang memberikan tugas kepada BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Jadi lebih banyak ataupun adalah atas permintaan. Dalam hal itu permintaan baik Kejaksaan Agung ataupun permintaan kepolisian untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, di situ kan udah jelas gitu. Jadi pertama, BPK itu memiliki kewenangan atributif. Kalau atributif itu undang-undang memberikan kewenangan. Ya, untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara, termasuk audit keuangan negara. Tadi saya sebutkan baik Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab maupun Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Periksa Keuangan. Nah, sekali lagi BPKP sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang dibentuk dengan peraturan presiden, ya, itu tentu kewenangannya bersifat mandatori. Kewenangan bersifat mandatori tadi sesuai dengan penugasan, sesuai dengan permintaan. Pak, apakah kemudian tidak overlap ketika kemudian dua institusi itu melakukan audit, Pak? Ya. Jadi baik, Mas Tommy. Pertama, tentu kita katakan audit yang dilakukan oleh BPK itu memang yang saya katakan tadi, karena BPK itu memiliki kewenangan atributif. Dia tentu bisa melakukan audit, apakah dia melakukan audit keuangan ataukah dia melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk kepatuhan, ataupun dia melakukan audit kinerja. Itu sangat otoritasnya BPK. Maka BPK itu tanpa disuruh, tanpa diminta, karena dia atributif. Nah, dia melihat itu perlu dilakukan audit, dia melakukan audit. Jadi berlapis dia tuh, audit keuangan yang dilakukannya juga, audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk kepatuhan tadi dilakukan. Sebetulnya Pak Tom Lembong ini diuntungkan dengan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan. Diuntungkan BPK. Jadi BPK dalam periode Pak Tom Lembong
ya, dalam periode Pak Lembong itu. Jadi BPK itu melakukan audit kerugian keuangan negaranya, mengaudit terhadap kegiatan importasi tadi, kepatuhan importasi komoditi termasuk gula. Itu periodenya 2015, 16 sampai 2017. 17 sampai semester pertama 2017. Jadi 2,5 tahun. Sementara Pak Tom Lembong itu kan melaksanakan 11 bulan. Dalam periode yang kira 30 bulan itu, ya, dalam periode audit BPK yang 30 bulan tadi, Pak Tom Lembong termasuk tercakup situ, hanya melaksanakan 11 bulan. Itu ya. Nah, dan dalam periode tadi, apa yang dilakukan oleh apa yang di dalam audit BPK? Audit BPK tidak ada menemukan kerugian keuangan negara. Nah, harus dipahami juga, Mas Tommy, kalau dibandingkan audit BPK dengan audit BPKP, ya, dibandingkan ya, nah, tentu secara legalistik ya, atau secara apa tadi, kedudukan audit BPK itu lebih tinggi daripada audit BPKP. Pertama, audit BPK itu diatur oleh apa? Diatur oleh 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu tentang apa? Tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan. Berarti pengelolaan itu udah seluruhnya tuh. Jadi dengan undang-undang tadi cakupan tugasnya BPK itu luas sekali, tidak hanya pertanggungjawaban laporan keuangan saja, tapi dari pengelolaan. Sudah masuk dia dalam pengelolaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 sama pula nomornya, Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam undang-undang itu tadi jelas sekali bagaimana kewenangan BPK melakukan audit tentang perhitungan kerugian negara. Jadi kewenangan BPK tuh. Jadi kalau ada kerugian negara, malah ke BPK diwajibkan di dalam undang-undang tadi, kalau dia dalam melaksanakan audit di luar audit kerugian keuangan negara atau di luar audit investigasi namanya, dia melakukan audit keuangan ataupun audit kepatuhan lain, dia menemukan adanya kerugian keuangan negara, dia wajib hukumnya dia melaporkan kepada aparat penegak hukum. Wajib. Kalau dia tidak melaporkan ada peristiwa itu, ada pula sanksi pidananya. Itu pertama keunggulannya. Sedangkan BPKP kaitan dengan audit perhitungan keuangan negara itu tidak berdasarkan undang-undang nih. Jadi tidak undang-undang itu, tapi berdasarkan permintaan. Memang BPKP ada peraturan presiden tentang tugas pokok fungsi BPKP. Tetapi dalam kaitan ini tadi, BPKP adalah permintaan. Artinya melaksanakan audit perhitungan negara atas permintaan aparat penegak hukum dalam Kejaksaan Agung. Nah, sekarang kita kembali. Itu satu keunggulannya BPK. Yang kedua, BPK itu melakukan audit itu yang kaitan dengan impor gula tadi lebih awal. Lebih awal. Jadi kejadiannya itu adalah berakhirnya itu adalah Juni 2017, dari 2015 sampai Juni 2017, BPK itu mengauditnya Agustus. Artinya hampir waktu pelaksanaannya lah, mendekati waktu pelaksanaan. Di dalam audit ya dikenal bahwa kalau pemeriksaan itu mendekati pada waktu pelaksanaannya, itu nilai tambahnya, validnya tadi, karena hampir kan sulit diapakan diatur-atur apa-apa tadi kan, ataupun sulit dia itu lebih tinggi. Apanya tadi kan, jangkauan peroleh buktinya juga akurasinya apanya. Sedangkan BPKP kalau melihat daripada surat tugasnya, BPKP itu baru mengaudit adalah tanggal 15 Oktober. BPKP itu baru menugaskan tim auditornya melakukan audit penghitungan kerugian negara itu baru 15 Oktober 2004. Jadi 2 minggu setelah itu Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi 2 minggu setelah itu ya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi kapan auditnya dilaksanakan oleh BPKP?
kalau melihat daripada rentang waktunya, ini sudah pernah waktu saya ahli di persidangan para peradilan, kita kemukakan itu tadi kan, bahwa belum tentu ada auditnya ketika menetapkan si Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan ditahan. Belum, karena tentunya saya katakan tadi, karena itu dakwanya adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, maka kepastian kerugian keuangan negaranya itu harus nyata dan pasti. Sesuai dengan putusan MK 25 tahun 2015, bahwa kerugian negara yang telah dirubah dari semula adalah merupakan delik formal menjadi delik material, pembuktian kerugian keuangan negara itu nyata dan pasti dan tidak berdasarkan asumsi. Jadi harus nyata dan pasti, tidak berdasarkan asumsi. Nah, sekarang kita kembali kepada audit BPK tadi. Itu apa audit BPK itu menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara. Tidak ada pelanggaran perbuatan melawan hukum. Ada kesalahan administratif dan telah direkomendasikan BPK untuk ditindaklanjutin dan Menteri Perdagangan telah menindaklanjutin. Jadi dalam hal audit, apabila entitas pemerintahan yang diaudit itu telah melaksanakan tindak lanjutnya, telah melaksanakan rekomendasi sesuai dengan tindak lanjut, maka audit itu dianggap selesai. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara, sekarang tiba-tiba BPKP menyatakan adanya kerugian keuangan negara, tentu pertanyaan yang menjadi mendasari tadi, bagaimana metodologi perhitungan kerugian negaranya? Itu pertanyaan. Dan bagaimana konsep dalam hal perhitungan kerugian negaranya? Itu yang diuji di persidangan. Nah, teruji nggak apa tadi? Apakah kerugian negara yang dihitung oleh BPKP itu yang sekarang menjadi dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu betul-betul terpenuhi enggak yang nyata dan pasti dan memiliki kausalitas apa tidak? Jadi nyata dan pasti. Nah, jadi tentu akan terlihat nantinya dari apa? Akan terlihat nantinya dari ketika pihak JPU telah menyerahkan hasil audit BPKP itu kepada terdakwa, kepada penasihat hukum, dan kepada hakim. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu kan di persidangan, pengacara Pak Tom Lembong meminta sejak awal agar audit dari BPKP diberikan kepada Pak Tom Lembong, pengacaranya, dan hakim ternyata mengabulkan, meminta kepada pihak kejaksaan untuk memberikan gitu. Tapi ternyata di persidangan selanjutnya, seminggu kemudian, bisa dikatakan ditolak. Tanggapan Bapak apa, Pak? Nah, jadi begini, pertama saya sebutkan dulu ya apanya. Jadi memang kalau dari judul yang ada, audit BPKP itu kan kaitan dengan importasi gula itu kan 2015-2016. Ya, 2016. Nah, saya katakan audit itu yang menjadi ukurannya tadi adalah independensi. Itu dalam tulisan yang terakhir saya sebutkan, audit itu ada independensi, objektif. Jadi syarat sebagai audit itu, jadi perhitungan negara itu ngauditnya itu persyaratnya adalah independen dan objektif. Nah, kalau independen itu dan objektif tentu akan bias hasilnya. Nah, faktanya memang kalau kita perhatikan, sebetulnya kalau 2015-2016 itu lebih banyak tuh persetujuan impornya. Tidak hanya kalau 2015 itu kan lebih banyak tuh kan, ada 74. Tapi faktanya yang diaudit 2015 cuma 1. Kalau 2016 itu persetujuan impor yang ditandatangani menteri, yang disetujui menteri itu ada 104 berapa. Itu yang diaudit hanya 20. Artinya di situ kan terjadi kan tidak objektif tuh. Memilah-milah. Kalau dia cakupannya 2015-2016 keseluruhannya. Tapi faktanya kalau boleh dikatakan apakah itu hanya dalam dakwaan atau dalam hasil audit BPK, kita nggak tahu di BPKP kan.
Tapi itu kita banding compare dengan apa? Dengan audit BPK. Di audit BPK Pak itu di 2015 itu tidak 21 perusahaan impor, lebih banyak di 21 impor. Angkanya hampir mendekati 200. Tapi ternyata yang diaudit oleh BPKP ada 21. Nah, pertanyaan, apakah independensi BPKP dalam melakukan audit itu tercermin enggak? Objektivitas dalam melakukan audit itu tercermin enggak? Karena itu syarat daripada audit itu yang menjadi itu audit itu haruslah pertama di samping apa tadi independen itu profesional. Nah, tapi tentu kita nggak persoalkan profesionalisme, tapi independensinya. Nah, tadi itu dia apa tadi yang dilihat apakah ketika 2000 kalau nggak cakupannya itu adalah audit untuk kasusnya Tolembong, murni aja itu di dalam laporannya, tidak 2016 tersurat ya di dalam dakwaan tadi audit BPKP itu judulnya 2015. Nah, 2016 kan panjang dia tidak hanya 21 persetujuan impor. Menteri Perdagangan Tolembong itu kan didakwa, Pak Tolembong itu didakwakan melakukan menerbitkan importasi 21 importasi yang dinilai bermasalah oleh Kejaksaan Agung dalam hal itu berdasarkan hasil audit BPK itu. Menurut Bapak kenapa sih kok Kejaksaan tidak langsung mengabulkan saja diberikan hasil audit dari BPKB itu, Pak? Oh ya, jadi apanya tadi kalau tadi memang ada pertama kan ada pertanyaan kalau yang diserahkan oleh JPU itu kan dakwaan beserta turunan. Dakwaan beserta turunan. Nah, waktu itu ada bantahan daripada JPU, hasil audit BPKP itu tidak termasuk turunan sebagaimana dimaknai dalam KUHAP. Dan KUHAP ya, saya tulis itu di dalam. Nah, kalau dia tidak termasuk turunan yang dimaknai dalam KUHAP, kenapa sebagian besar dakwaan tadi menuliskan hasil audit BPKP? Tabel yang dipakai audit hasil BPKP. Nggak mungkin perhitungan negara itu bukan audit BPKP. Yakin dan percaya saya itu tabel-tabel yang ada itu adalah berdasarkan hasil BPKP. Kemudian ditulis berdasarkan hasil BPKP. Kalau surat dakwaan itu dinyatakan ditulis berdasarkan audit BPKP, berdasarkan dan dalam banyak halaman, maka tentu sulit menyatakan hasil audit BPKP itu bukan turunan. Jadi kewajiban JPU itu menyerahkan surat dakwaan dan turunannya. Tapi kalau dibaca dalam KUHAP-nya tadi, kan turunan itu tidak menyebut hasil audit BPKP. Karena waktu itu dalam KUHAP itu kan tahun 81. Tentu pada waktu KUHAP keluar tadi, tentu belum ada bicara-bicara tentang hasil audit ini. Tetapi kalau barang itu menjadi referensi di dalam surat dakwaan, sedangkan yang tidak jadi referensi saja bisa jadi turunan. BAP itu tentu jadi referensi, jadi dari turunan. Apalagi kalau dalam surat dakwaan itu sudah menjadi turunan. Patut diduga itu turunan karena sumber-sumber yang dicantumkan dalam surat dakwaan itu berasal dari hasil BPKP. Maka seyogianya penyampainya bukannya nanti ditunda-tunda, tapi bersamaan dengan penyampaian surat dakwaan itu. Ya, apalagi kan memang ini juga penting sekali ya bagi para pengacara dan Pak Tolembong sendiri gitu untuk mempelajarinya, Pak ya. Sekarang kalau menurut awalnya kayak udah berubah sekarang. Kalau awalnya jaksa berpendapat, JPU berpendapat ini diserahkan bersamaan dengan pemeriksaan saksi dari BPKP. Kalau itu terjadi, maka tentu tidak akan ada hak terdakwa, penasihat hukum tidak mampu melaksanakan haknya. Kenapa? Diserahkan pada saat saksi BPKP, saksi ahli BPKP menyampaikan waktu disampaikan LAP bersamaan dengan penjelasan saksi BPKP, itu tentu pertanyaan-pertanyaan tidak mungkin bisa dilakukan oleh sehebat-hebatnya penasihat hukum dan terdakwa, dan notabene bukan orang auditor kan, dia tidak akan bisa melihat kekurangan, kekeliruan dari apa yang ada di dalam hasil audit BPKP itu. Padahal
momen untuk menghadirkan saksi ahli dari BPKP, auditor BPKP itu lebih diperuntukkan bagaimana ketika terdakwa mempertanyakan, mengkritisi, membantah, baik terdakwa langsung atau maupun melalui penasihat hukum ataupun juga nantinya dari hakim terhadap hasil audit tersebut. Jadi justru malah kehadiran BPKP itu, saksi BPKP, itu setelah laporan hasil audit itu diserahkan. Nah, ini kan informasi yang berkembang, hasil audit itu akan diserahkan seminggu sebelum menghadirkan audit BPKP. Kalau itu memang terpenuhi, itu sudah sesuai. Jadi walaupun tidak dari awal ya, tapi kalau itu sudah di 1 minggu jaraknya sudah cukup ya untuk bagi terdakwa, bagi penasihat hukum untuk mempelajari dan menanyakan, mengkritisi, mendebat, membantah yang dikatakan BPKP ini kerugian negara. Bisa saja nanti menurut si terdakwa ini enggak kerugian negara, ataupun nanti melalui penasihat hukum ini tidak kerugian negara. Sanggahan-sanggahan itulah tempat untuk disampaikan ketika saksi ahli dari BPKP itu ada. Jadi kalau dijelaskan, saya katakan di dalam tulisan saya, kalau dijelaskan pada saat bersamaan tadi, kita mengatakan semua fakta-fakta, bukti-bukti tadi itu harus ada di dalam laporan audit BPKP itu tanpa perlu penjelasan. Karena dia lapor itu menjelaskan dengan sendirinya. Jadi tidak ada tambahan penjelasan omon-omon itu. Dia tidak apa kata yang disampaikan oleh itu, apa yang ditulis. Nah, itu karena itu produknya produk dokumen, bukan produk pemberitaan acara, bukan produk berita acara ataupun juga pemberi keterangan, tapi ada produk dokumen. Jadi apa yang ditafsirkan, dibaca apa adanya sesuai dengan apa yang ada laporan. Sehingga ini sudah sesuai dengan apa tadi. Nah, memang perdebatan itu kan dari awal-awal agak panjang itu tadi, sehingga akhirnya kan jalan tengahnya itu akan disampaikan. Tapi saya melihat sebetulnya kalau dari kacamata saya ya, bagaimana sebagai ahli keuangan negara atau juga saya sangat menguasai tentang audit perhitungan keuangan negara, kalau dakwaan pasal 2 ayat 1 primer dan pasal 3 ya Undang-Undang 31 tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor populernya, itu yang lebih utama kan tadi membuktikan ada kerugian negaranya. Supaya nantinya persidangan itu nggak terlalu lama bicara tentang masalah-masalah prosedural. Nah, ini kan sidang itu kan lebih lama bicara tentang prosedural. Prosedural itu apakah Tolembong ini salah, tapi apakah Tolembong ini melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Tolembong itu kan bisa dinafikan salah apapun nantinya pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi ketika nanti nggak terbukti kerugian negara, itu buyar semuanya. Unsur pasalnya bubar dengan sendirinya. Itu kelemahan yang penting. Kalau tidak ada pasal 12 ya, atau suap ya. Pak Hamdani, kalau kita mereview lagi, Pak Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka 29 Oktober 2024 ya Pak ya. Terus kemudian tapi di catatan kami itu baru dikonfrontir dengan pihak auditor BPKP itu di Januari loh Pak. Artinya ditangkap dulu ya, jadi tersangka, terus kemudian baru dicari bukti atau seperti apa Pak? Oke. Jadi itu saya katakan kalau unsur pidananya tadi adalah unsur pasal 2 ayat 1 dan unsur pasal 3, sebetulnya yang paling pasti yang harus ada aja dulu itu adalah kerugian negara. Ada hasil audit kerugian negara, ataupun kalau tidak indikasi kerugian negara. Tapi hasil audit itu ada dua. Hasil audit indikasi kerugian negara, belum final betul, tapi sudah ada indikasinya. Kalau itu belum ada, tentu ada hal yang kurang dalam penetapan tersangka ataupun penahanan. Karena hasil audit indikasi kerugian negara tadi memang belum memastikan secara pasti jumlahnya yang sesungguhnya. Masih dilanjutkan dengan audit perhitungan kerugian negara.
Jadi ada dua audit. Pertama audit indikasi dulu. Audit indikasi kerugian negara tadi adalah dalam rangka untuk penetapan tersangka dan penahanan. Yang kedua, audit penghitungan kerugian negara. Itu memang ketika dilimpahkan ke persidangan. Ya. Tetapi kalau melihat daripada apa tadi, audit indikasi kerugian negaranya juga belum ada lagi. Kenapa belum ada? Karena surat tugas BPKP itu tanggal 15 Oktober. Rasanya dalam pengalaman saya sebagai auditor saya itu nggak mungkin dalam waktu 14 hari itu udah ada tuh hasil auditnya. Dan itu waktu bersaksi di persidangan itu diakui juga oleh auditor BPKP belum ada hasil auditnya. Jadi kalau belum ada hasil audit, apa yang dijadikan dokumen? Padahal kan dua alat bukti yang cukup itu salah satunya adalah hasil audit itu sebagai dokumen surat. Bukan membuktikan substansi hasil auditnya, tapi bukti formalnya. Jadi ada dua-dua. Pra peradilan menguji keberadaan bukti formalnya, bukan bukti materialnya. Bukti formal itu ditunjukkan dengan ada nggak hasil auditnya. Apakah itu masih audit indikasi kerugian negara ataupun audit perhitungan negara, ada nggak ada. Nah, ini sampai sidang pra peradilan itu berakhir, ya jujur saya katakan saya tidak melihat adanya itu. Kalau melihat daripada dugaan perkiraannya saya, karena BPKP itu ya melakukan auditnya. Nah, mungkin dia melakukan audit sebelum tanggal 15. Karena dasar melakukan audit perhitungan negara itu udah pasti setelah diterbit surat tugas. Kalau sebelum dasar audit terbit itu nggak mungkin BPKP melakukan audit itu. Saya tahu persis karena saya 23 tahun di sana. Jadi melakukan audit itu pasti setelah surat tugas diterbitkan. Baru orang bekerja. Tim auditor itu nggak akan bisa nyari kemana-mana, nggak punya legalitas dan nggak punya keabsahannya kalau dia melakukan audit. Jadi kalau dia tidak dibenteng surat tugas, liar dia nanti. Dan itu ada konsekuensi hukumnya kalau dia melakukan audit tanpa surat tugas. Artinya karena surat tugas BPKP itu tanggal 15 Oktober 2024, maka sampai Pak Tolembong tanggal 29 Oktober 2024 itu kan hanya 14 hari berselang dari surat tugas tadi. Rasa-rasanya ya kemungkinan ya nanti saya memastikan kemungkinan tadi itu hasil audit, baik hasil audit indikasi kerugian negara maupun hasil audit perhitungan kerugian negara. Hasil audit indikasi kerugian negara itu udah pasti belum. Kalau hasil audit perhitungan itu udah pasti tidak, karena baru muncul tanggal 20 Januari. Jadi sekali lagi ya, hasil audit perhitungan kerugian negara itu udah pasti tidak, karena baru muncul tanggal 20 Januari 2025. Tapi apakah hasil audit indikasi perhitungan negara sudah ada? Walau alam, tapi tentu buat dugaan saya itu belum juga, karena 14 hari itu belum sampai kepada bisa merumuskan hasil audit lagi, karena hasil audit itu panjang, Mas Tommy. Ada proses reviewnya, ada proses pembahasannya, ada proses semacam gelar perkaranya dengan pihak Kejagung, ada pembahasan bersama dengan pihak Kejagung. Nggak mudah tuh, nggak secepat itu ya. Proses di review dan berjenjangnya ada pimpinan, proses lagi di pembahasannya, eksposnya gitu, itu butuh waktu dan mungkin 2 minggu, 14 hari itu nggak terpenuhi. Jadi pada waktu penetapan Tom Lembong tadi tentu belum ada suatu dokumen yang bisa kita katakan apakah hasil audit indikasi kerugian negara itu belum ada. Kalau perhitungan kerugian negara udah pasti nggak ada, karena dibuktikan dalam surat dakwaan baru tanggal 25 Januari. Itu bisa dipastikan kan? Hasil audit penghitungan kerugian negara. Tapi kalau hasil audit indikasi penghitungan kerugian negara, hasil audit indikasi kerugian negara bukan penghitungan, hasil audit indikasi kerugian negara itu diperkirakan juga belum ada, karena 14 hari itu masih tahap pemeriksaan lapangan. Belum sampai kepada report lagi, belum sampai kepada report. Ada tahapan pemeriksaan lapangan, ada reportnya lagi. Butuh waktu itu apa tadi. Nah, kira-kira begitu kalau. Sehingga ketika dikonfrontir waktu itu tadi, apalagi kalau dikonfrontirnya sebelum tanggal 20
Januari ya. Nah, tentu saya lihat sudah tidak ada hal yang kata dikabarkan sudah ditahan, sudah kan. Jadi esensi daripada mengkonfrontir itu kan seyogianya sebelum penahanan yang bersangkutan atau sebelum penetapan tersangka itu kan. Pak Hamdani, yang namanya dijadikan terdakwa korupsi pasti kan ada yang namanya kerugian negara di situ ya Pak ya. Nah, dalam hal ini saya ingin minta penjelasan Bapak sebagai seorang ahli keuangan negara. Ada nggak sih Pak sebenarnya yang dikorupsi oleh seorang Tom Lembong atas kebijakan-kebijakannya yang melakukan importasi gula itu dalam kacamata dan analisis Anda seperti apa Pak? Ya. Jadi begini, pertama saya katakan tadi, praktek yang dilakukan oleh Tom Lembong pada 2015, 2016, 2017 dan peraturan Menteri Perdagangan 117 2015 itu berlaku sampai 2020. Peraturan Menteri Perdagangan itu yang Permen 117 itu 2015 sampai 2020. Artinya berapa menteri itu? Yang Pak Tolembong digantikan oleh Pak Enggartiasto, digantikan oleh Pak Suparmanto, ya. Kalau nggak salah diganti oleh Pak Lutfi. Artinya memakai itu tuh. Jadi di selang 2015, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Itu hampir 5 tahun memakai peraturan tadi. Baru diganti setelah itu diganti ya. Setelah 2000. Ya, artinya kebijakan sama dengan praktik yang sama. Kebijakan sama dengan praktik yang sama. Nah, sehingga tentunya kalau tidak bisa kita mengatakan tadi, ketika dia impornya Tom Lembong itu adalah gula kristal mentah, itu ada kerugian biaya masuk. Ketika dilakukan oleh si Pak Enggarto, tidak ada kerugiannya. Ketika dilakukan Pak Suparmanto, tidak ada. Itu perlu nantinya pihak BPKP dan Kejaksaan Agung menjelaskan itu. Kenapa bisa kebijakannya sama, di peraturan guna sama tuh. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 2015 berlaku sampai 2020. Nah, itu. Kemudian kan itu saya katakan kerugian negara itu ada dua sifatnya, faktual ataupun ada yang namanya analitis. Nah, jadi begini, kalau faktual itu faktanya nyata. Barang itu kalau kita beli 10, nyata barangnya 5 itu faktanya. Ya, itu fakta. Nah, kalau apa tadi? Nah, kalau diimpor apa? Kalau diimportasi gula itu apa? Kalau dia mengimpor gula kita mentah putih, tapi diseludupkan dengan mengganti kemasan itu menjadi gula kita mentah, dibayar gula kita mentah, itu faktual. Satu. Kemudian kalau dia jumlahnya diimpor itu katakanlah 100.000 ton, tapi dibayar, dimanipulasi demikian rupa, dibayarlah nanti importasinya itu katakanlah 50.000 ton, itu faktual. Fakta. Nah, yang terjadi di Pak Tolembong itu bukan faktual, analitis. Analitis itu begini, bahwa yang diimpornya itu adalah gula kita mentah. Seandainya kalau diimpor gula kita putih, maka biaya masuk yang diterima harus segini. Ini bukan yang dibayar, diterima. Kan nggak bisa beda yang dibayar yang apa. Satu lagi, dinyatakan ada keuntungan daripada pihak swasta. Orang yang dibayar pakai duit sendiri. Dia masuk, gimana keuntungannya dia? Dia bayar biaya masuk. Dia bayar biaya masuk itu katakanlah dibayarnya itu 100. Seharusnya disuruh bayar 200. Dibayarnya 100. Kalau dibayar 200, pasti dibebankannya kepada harganya. Pasti itu. Kalau dibayarnya biaya masuknya kan 100 nih. Nah, dia sekarang harus bayar yang dengan gula itu 200. Itu pasti ditambahkannya. Dia nggak pernah ada untung di situ pembayaran itu. Karena bayar itu menambah kepada harga jual. Harga pokoknya. Jadi nggak bisa dikatakan karena dia tidak membayar sebesar impor gula kita putih, maka ada keuntungan dinikmati oleh 9 importir tadi. Yang importir. Nggak bisa dikatakan keuntungan. Orang namanya kan membayar pajak, membayar biaya masuk dia. Gimana itu keuntungan? Jadi kalau dia tidak keuntungan, jadi tidak kerugian kepada negara. Kan itu logikanya. Kalau kan ini dikatakan keuntungan
keuntungan pihak swasta tadi merupakan kerugian negara. Kan sekarang dia secara akuntansi ya, saya kan akuntan ya, S3 saja. Itu tidak merupakan keuntungan bagi importir. Dia masuk yang dibayar, yang tidak dibayarnya. Masa keuntungan bagi dia? Dia membayar gula kita mentah. Dia tidak membayar gula kita putih. Itu selisihnya keuntungan. Enggak, keuntungan. Mana keuntungan? Nggak bisa dia keuntungan. Nah, itu yang jadi tadi. Jadi nggak pernah ada keuntungan dari situ. Jadi itu sekali lagi itu yang namanya perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat analitis sudah dibatalkan oleh si peraturan MK 25 2016 tadi. Tidak boleh lagi asumsi, tidak lagi potensi, tidak boleh seandainya. Kan seandainya kalau diimpor tuh gula putih, maka ada sebanyak 383 yang bakal diterima lagi tambahnya. Nggak bisa seperti itu. Dari dakwaan itu mencerminkan bagaimana perhitungan kerugian negara di dalam BPKP. Walaupun belum ada laporan hasil audit BPKP, tapi dari surat dakwaannya jasa penuntut umum sudah kelihatan tuh bagaimana konstruksi kerugian keuangan negaranya. Bagaimana konstruksi keuangan negaranya. Maka saya melihat kerugian keuangan negara yang konstruksi keuangan negara tadi itu berada di kalau kita katakan tadi dinyatakan kerugian keuangan negara itu adalah karena pertama yang paling besar ya dari biaya masuk. Kedua, dari pembelian yang dilakukan oleh PT PPI kepada produsen. Nah, saya uraikan satu persatu. Pertama, kerugian negara unsurnya dari apa? Dari biaya masuk. Maka dalam dakwaan itu ditemukan kerugian keuangan negaranya sebesar 383 miliar. Perbedaan antara bea masuk kalau itu yang diimpor gula kita putih dengan kalau yang diimpor itu adalah gula kristal mentah. Perbedaannya 383 miliar. Nah, sekarang pertanyaan kita, importir tadi mengimpornya apa? Apakah diimpor gula kita putih, apa gula kita? Yang diimpor gula kita mentah. Kalau dia mengimpor gula kita mentah, maka kewajiban membayar bea masuk tadi dan pajak dalam rangka impor itu dengan tarif yang dikenakan untuk gula kristal putih atau dengan tarif untuk gula kristal mentah. Nah, di sini kan. Tentu di sini jelas bahwa karena impor yang legal dilakukan, kecuali kalau impornya tidak legal. Impor yang dilakukan secara legal melalui bea cukai masuk ke daerah customnya kita, itu adalah gula kristal mentah. Maka tentu kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang di bea cukai, dia bayar bea masuk dengan tarif yang tentunya gula kristal mentah. Dan dia bayar juga pajak dalam rangka impor atau pajak impor gitu. Itu sesuai dengan tarif yang dikenakan untuk gula kristal mentah. Jadi kalau dikenakan dia dengan gula kristal putih, berarti dasarnya apa dia mapan? Kan ada dasarnya. Nah, tapi kalau nanti dalam dakwanya tadi, dengan asumsi, nah, kalau dia mengimpor gula kristal putih, maka ada bea masuk dan pajak impor tadi yang diterima lebih besar lagi sebanyak 383 miliar. 383 miliar. Kalau sudah ada kata-kata asumsi, potensi, maka kena lagi dengan putusan MK 25 tahun 2016. Karena putusan MK 25 itu kerugian keuangan negara itu tidak dapat dihitung dengan cara potensi, dengan cara asumsi, tapi harus aktual loss. Jadi faktual. Salah nggak si Pak Tom Lembong itu membuat izin impor gula kristal mentah. Maka di dalam peraturan Menteri Perdagangan 117/2015 yang berlaku untuk impor 2016 tadi, itu di pasal 4. Nah, di pasal 4 dikatakan apa? Artinya dalam kata tadi intinya adalah gula kristal mentah, gula kristal putih hanya dapat
dapat diimpor dalam rangka stabilisasi harga gula dalam negeri. Kalau kata-katanya hanya dapat tadi, berarti gula kita putih itu bukan satu-satu yang dapat diimpor. Itu beda ya. Tapi kalau membacanya terbalik di bawah, dalam rangka stabilisasi ya harga gula dalam negeri hanya dapat diimpor ya gula kristal putih, maka tidak boleh selain dari gula kristal putih diimpor. Makanya aturan itu jelas. Jadi kalau dalam bahasa Peraturan Menteri Perdagangan 117 tahun 2015 yang berlaku tahun 2015, sebanyak 20 persetujuan impor yang ditandatangani itu berlakunya itu. Itu kata-katanya tadi di pasal 4-nya jelas adalah gula kristal putih hanya dapat diimpor dalam rangka stabilisasi harga gula dalam negeri. Hanya dapat diimpor itu beda dengan hanya satu-satunya dapat diimpor. Kalau dia hanya satu dapat, maka tertutup untuk impor lain. Karena di dalam Permen 117 itu dua cara untuk mengatasi kebutuhan gula dalam negeri. Pertama, impor gula kita putih. Yang kedua adalah impor gula kita mentah. Kedua-dua caranya tergantung bagaimana kebijakan menteri. Tentu dengan segala macam aturan yang ada. Nah, ternyata kan dalam pengakuan Pak Menteri Pak Tom Lembong, bukan tidak mau mengimpor gula kita putih, tetapi harganya tinggi. Satu, harga tinggi dan tidak mudah didapat. Nah, kalau faktanya seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak memberikan nilai tambah terhadap produsen dalam negeri. Nilai tambah itu kan untuk GDP itu. Jadi untuk produk domestik bruto. Jadi tidak ada nilai tambah terhadap produk domestik bruto kalau diimpor itu adalah gula kita putih. Karena baru sudah jadi kan. Nah, kalau dia belum jadi, kan ada tambahan penyerapan untuk tenaga kerja, menambah pendapatan lain, ada nantinya multiplier efeknya kalau dalam ekonomi. Dalam ekonomi itu ada multiplier efek dengan mengimpor gula kita mentah dan produsen itu mengolah dia. Nah, itu langkah-langkah yang ditempuh. Jadi sekali lagi, faktanya adalah saya katakan, dalam 2 tahun itu dalam audit BPK, ini dalam audit BPK. Dalam audit BPK, dalam 2 tahun tadi, impor gula kristal putih itu hanya 84.000 ton. Sedangkan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi itu dalam 3 tahun, dalam 2,5 tahun tadi, itu angkanya mencapai hampir 2,3 juta ton. Jauh sekali beda. Artinya kalau berkaca di situ, dan Tom Lembong itu mengimpornya masih di bawah itu ya. Jadi Tom Lembong itu mengimpornya kurang lebih masih di bawah 800 dalam tahun 2016 itu masih di bawah 800 ton. Nah, 800.000 ton. Dari totalnya adalah 2,3 juta ton. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat seperti tadi, tentu tidak bisa dikatakan harus yang diimpor itu adalah gula kita putih. Karena tidak diimpor gula putih, terjadilah kerugian keuangan negara dari selisih biaya masuk tadi. Karena kalau yang diimpor gula putih, maka pendapatan biaya masuknya sebesar tarif gula putih. Nah, kalau dihitung dalam audit BPKP tadi, terjadilah potensi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang tidak diterima sebesar 383 miliar rupiah. 383 miliar. Nah, tinggal nantinya pembuktian di pengadilan tadi atau di dalam putusan hakim, apakah hal seperti sejalan tidak sesuai dengan putusan MK nomor 25 tahun 2016 atau tidak. Nah, itu. Tapi kalau menurut apanya tadi, analisis saya yang saya coba tadi bukan bermaksud mendului keputusan hakim. Nanti salah pula nih. Bahwa karena Permen 117 itu yang membuat adalah Tom Lembong, yang menertangani Tom Lembong, maka sesungguhnya bagaimana
kebijakan melaksanakan peraturan yang dibuat berada di dia. Ini kadang-kadang di persidangan yang kita lihat saya agak menjadi aneh. Kenapa bagaimana melaksanakan Permen 17 ditanyakan kepada bawahannya Tom Lembong. Bagaimana apa ini salah apa tidak salah. Ditanya kepada staf khusus. Kenapa salah tidak salah. Itu sesuatu yang aneh. Kalau saya jadi Tom Lembong, saya bikin Permen 117. Saya melaksanakan seperti itu menurut pengetahuan saya dan pemahaman saya atas peraturan yang saya tanda tangan sendiri. Tanpa saya bertanya kepada staf khusus saya, kepada kepala biro itu, kepada direktur itu, ditanya pada itu, yang saya lakukan dengan 17 ini menyimpang nggak 17? Yang punya tafsir tunggal itu ya menteri yang ditekanin. Dia pengarangnya kan, kalau buku kan kita mengarang buku, kita menafsirkan. Bukan si direktur yang ada, kepala biro ini, kepala pusat ini, atau dirjen ini, ataupun semua kan berada di bawah Tom Lembong. Permen 117 dibuat oleh Tom Lembong. Kalau Pak Tom Lembong menyatakan secara tegas bahwa peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 2015 yang diberlakukan 2016 itu, saya yang tangani, saya bertanggung jawab melaksanakannya, dan dalam pemahaman saya, karena saya bikin, saya tanda tangani, maka impor itu dapat dilakukan baik gula kita putih maupun gula kita mentah dengan segala pertimbangan ini. Dengan gula putih ini pertimbangan ini, gula kita mentah pertimbangan. Dan saya sudah lakukan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Kembali kita kalau yang 527 2004. 527 2004 itu, Mas Tommy, itu produk lanjutan. Jadi itu sudah ada proses seperti itu pada masa Pak Gobel. Jadi Pak Tom Lembong hanya melanjutkan aja. Itu jumlahnya kurang lebih sebanyak 200, nggak sampai 100 lah, 105 tonan. 105 ton itu nggak signifikan sebetulnya kan. Asalnya 105 ton itu melanjutkan aja. 105 ton tadi kan. 2015 satu perusahaan impor. Itu sudah ada korespondensi antara induk koperasi Kartika dengan Menteri Pak Gobel. Kalau saya baca dalam dokumen-dokumen yang ada ya. Nah, artinya bahwa Pak Tom Lembong melanjutkan saja memberikan persetujuan kepada induk koperasi Kartika untuk bekerjasama dengan Angel Product. Nah, tadi kan Angel Product. Nah, tetapi itu yang dalam dakwaannya jasa tadi tidak ada hal yang signifikan ya dalam kerugian negaranya, hanya masalah biaya masuk saja. Biaya masuk. Nanti kan biaya masuk itu kan satu paket ya. Kalau biaya masuknya itu tidak diakui sebagai kalau yang biaya masuk yang diakui itu adalah gula kristal mentah, maka gugurlah perhitungan kerugian negara tadi. Yang 578 tadi. Kalau hakim memutuskan bahwa tidak ada yang salah ketika mengimpor gula kita putih, ataupun tidak ada yang salah membayar biaya masuk. Nah, kalau katakanlah kalau bukan mengimpor gula kita putih, nggak ada salah. Tidak ada yang salah kalau mengimpor gula kita mentah, ataupun kalaupun ada yang salah dalam menangkap mengimpor gula putih secara administratif, tetapi tidak ada yang salah dalam membayar biaya masuknya tadi, maka kerugian negara itu batal demi hukum. Itu ya efeknya. Kalau itu terjadi ya, itu kerugian negara itu batal demi hukum, artinya tidak terbukti. Nah, tentu kita nggak bisa, kalau 578 sekitar 383 itu nggak terbukti, sisanya aja nggak bisa begitu dia. Kerugian negara kan utuh keseluruhannya dia. Jadi kalau dakwa sebesar itu, tidak, udah pakai aja lah. Oke, itu satu. Jadi itu dalam konteks kerugian negara. Bagaimana sekarang berkaitan dengan kerugian negara dari pembelian? Nah, jadi mana? Jadi dalam dakwaan tadi, Tom Lembong akibat kebijakan itu tadi, PT PPI itu kan membeli kepada si produsen. Nah, produsen tadi harga patokan petani adalah 8 juta, per kilonya adalah 8.900. Sedangkan PT PPI yang BUMN tadi ya, membelinya adalah 9.900 plus PPN. Jadi harga patok petani 8.900 plus PPN. Nah, ini 1.000 tadi itulah kerugian keuangan negara
yang dialami oleh PT PPI. Sehingga dikatakan keuntungan PT PPI tadi itu tidak didapat dengan kerugian negara tadi. Kalau kerugian keuntungan PT PPI tidak didapat, maka itu merupakan kerugian bagi negara. Tapi pertanyaan tadi, tindakan PT PPI itu kan tindakan korporasi. Satu ya, tindakan PT PPI itu nggak memiliki kausalitas dengan kebijakan Tol Lempong. Kan bagaimana PT PPI membeli, dengan siapa dia bekerja sama, dengan apa, itu kan murni. Bagaimana cara dia bekerja sama, itu murni tindakan korporasi. Tidak bisa didakwakan kepada Tol Lempong. Itu satu. Kalau itu tadi, jadi nggak bisa dijawab. Artinya nggak. Jadi dengan demikian, kerugian negara yang didakwakan kepada Tol Lempong tadi, bagian daripada apa tadi, tidak salah 194 miliar. Yang 194 miliar tadi dari selisih harga tadi, itu nggak bisa. Satu lagi. Kalau dikatakan bahwa kerugian keuangan negara tadi adalah 1.000 tadi, berarti yang jadi patokan tadi adalah harga patokan petani. Padahal harga patok petani itu bukan harga tertinggi, terendah. Jadi nggak boleh orang beli di bawah itu. Boleh nggak di atas itu? Boleh. Faktanya, ketika diserahkan kepada BUMN, itu untuk mencari apa tuh? Nggak dapat tuh harga segitu. Mencari, diberikan oleh Pak Tol Lempong itu dalam persidangan tadi buat BUMN. Nggak dapat tuh harga segala itu di tingkat petani. Di atas itu harganya. Jadi artinya apa? Tentu nggak bisa digunakan selisih harga tadi, ya harga patokan petani itu. Karena sebetulnya itu nggak dirancang sebagai suatu harga yang dijadikan pembanding. Karena itu adalah minimal petani itu nggak boleh dirugikan menjual di bawah harga itu. Harus di atas harga itu. Artinya harga itu boleh. Sehingga kan selisih itu nggak bisa 1.000 dia. Bisa 500, bisa 300, bervariatif dia. Kalau variatif kan nggak bisa dihitung kerugian negara dengan asumsi-asumsi. Pakai apa patokannya? Dasarnya nggak ada lagi. Karena harga pasar terbentuk. Kan harga pasar terbentuk. Nggak bisa apakah auditor BPKP bisa harga pasar yang terbentuk dari transaksi itu. Nah, satu. Yang kedua nggak bisa menghubungkan. Misalnya, kalau dia tidak dari petani tapi dari impor, nggak bisa dihubungkan itu tadi. Masa yang dibeli tadi gula impor nih. PT PPI beli gula impor tuh. Dari hasil impor lah. Gula jadi dia itu. Dibandingkan dengan gula yang dari produksi petani kan nggak apple to apple membandingannya. Nah, sehingga kalau saya sebagai ahli perhitungan kerugian keuangan negara, audit perhitungan, melihat angka yang 578 tadi, ya tentu perlu menjadi pertimbangan hakim nih. Apakah memiliki kebenaran sesuai dengan cara apa tadi, dengan putusan MK 25/2016 tadi apa tidak. Jadi perlu diuji di pengadilan. Kenapa? Karena kita ingat ada surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2015. Dalam surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2015 itu menyatakan institusi yang memiliki kewenangan menyatakan kerugian negara itu adalah BPK secara konstitusional. Institusi yang secara konstitusional dapat menyatakan kerugian negara itu tunggal di sana itu adalah BPK. Di sini sebutkan lagi BPKP dan APIP dapat memeriksa, dapat mengaudit kerugian, dapat mengaudit keuangan negara, tidak mengatakan kerugian negara, dapat mengaudit keuangan negara, bukan menyatakan kerugian. Tapi tidak boleh menyatakan kerugian keuangan negara. Jadi dapat mengaudit keuangan negara, tapi tidak boleh menyatakan kerugian keuangan negara. Jadi sebatas itu. Jadi kalau dengan demikian apa? Tentu pilihannya kalau BPKP melakukan audit terhadap kerugian negara, menemukan angka auditnya, perlu koordinasi dengan BPK. Makanya karena ini telah diaudit oleh BPK, seyogianya karena ini telah diaudit BPK, ketika BPKP menerima penugasan dari Kejaksaan Agung,
maka BPKP itu perlu berkoordinasi dengan BPK. Intinya, Bapak BPK atau Ibu BPK, kenapa menurut Anda tidak ada kerugian kewarganegaraan ini? Nah, itu tentu penjelasan nomor satu menjadi pertimbangan bagi si audit. Jadi, karena ini sudah diaudit dulu. Kalau diaudit, kalau tetap BPKP, karena ada surat edaran Mahkamah Agung 04/2016 tadi, bahwa 2016 tadi mengatakan tadi, BPK tadi, yang boleh menyatakan kerugian negara tadi secara konstitusional adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, sedangkan BPKP, APIP dan lain-lain itu kan dapat memeriksa keuangan negara, tapi tidak boleh menyatakan kerugian negara. Nah, artinya apa? Hasil perhitungan kerugian negara BPKP itu berbeda dengan hasil perhitungan negara yang dilakukan BPK. Kalau BPK itu melakukan kerugian negara itu final sifatnya, kalau BPKP itu belum final. Tergantung pertimbangan hakim. Ini tergantung pertimbangan hakim. Bagaimana hakim melihat daripada perhitungan tadi. Yang tadi yang dari apakah menurut hakim, oh ya ini kerugian negara benarnya. Oh enggak, sebenarnya ini enggak benarnya. Itu hakim menentukan ke situ apanya. Jadi yang menarik bahwa tadi Pak ya, kerugian negara gitu juga masih debatable, bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Ternyata juga dari segi aliran dana juga sampai dengan saat ini ya, kita belum ada yang ketok Pak Tom Lembong nih Pak. Mensreanya juga belum terlalu terlihat. Tanggapan Bapak terkait itu gimana? Jadi begini, kalau boleh kita katakan tadi, kalau dikatakan mensrea ataupun dikatakan kalau Pak Tom Lembong terafiliasi dengan 9 orang tadi, dia tidak menerima uang nih, tapi ada saham dia di 9 tadi, maka itu dia memiliki conflict of interest. Apa dia sahamnya ataupun ada saudaranya di 9 tadi, maka ada conflict interest. Walaupun dia keuntungan langsung nggak dinikmatinya, tapi keuntungan tidak langsung dinikmati melalui saudaranya. Tapi kalau itu nggak bisa dibuktikan bahwa di 9 orang itu nggak ada yang beliau yang ownernya yang memiliki baik punya saham ataupun memiliki garis hubungan darah, maka nggak ada yang dia katakan menguntungkan orang lain, tidak menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Nggak akan ada orang nggak bisa pasal itu dipakai. Oh sekarang kalau misalnya sekarang itu nggak perlu lagi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain sudah cukup pidana. Dan itu susah diterima secara akasiat kita. Kalau itu perbuatan sengaja, kecuali perbuatan tidak sengaja. Kalau perbuatan tidak sengaja nggak masuk di pasal itu belum. Kalau orang saya Tom Lembong nih, saya dengan sengaja saya menguntungkan Mas Tommy. Saya tidak dapat apa-apa, saya nggak punya hubungan sama Tommy, nggak apa-apa lah, nggak ada. Kalau dengan sengaja ya, pasal itu tadi sifatnya sengaja, jadi itu dirancang. Jadi orang melakukan perbuatan dirancang ya. Nah, sementara kan membuktikan dirancang itu di mana? Nah, dalam hukum itu ada namanya mens rea. Mens rea itu adalah niat jahat. Jadi penyidik, penuntut ataupun juga hakim harus membuktikan ada nggak mens reanya Tom Lembong pada saat dia mengambil kebijakan itu. Satu. Yang kedua, aktus serius. Ada nggak namanya tindakan jahatnya? Aktus itu tindakan. Ketika mengambil kebijakan tadi, dia sudah melakukan tindakan jahat atau pemukatan jahat untuk melakukan kerugian. Kemudian harus kita lihat juga kausalitas. Ada nggak hubungan kerugian keuangan negara yang didakwakan tadi dengan kebijakannya? Kalau dia tidak ada hubungan, ya lepas saja. Nggak bisa dihubungkan. Jadi 3 ya. Pertama mens rea. Jadi ada kerugian keuangan negara saja, ya, tidak serta-merta mengantarkan seorang penyelenggara negara ke balik jeruji besi. Ada itu. Apalagi ini tidak ada, ataupun belum tentu bisa dibuktikan ada. Masih proses pembuktiannya. Nah, proses pembuktiannya tadi, makanya kita pastikan apakah terbukti nggak kerugian keuangan negaranya yang dihitung tadi sesuai dengan putusan MK nomor 25 tahun 2016 telah mengubah tindak pidana korupsi itu sebelumnya tadi adalah delik formal,
Delik formal tadi perbuatannya saja tanpa melihat akibatnya. Sekarang tidak dibalik, nyata dulu akibatnya. Baru kita lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya itu sengaja dan perbuatan melawan hukum, larinya kepada pidana korupsi. Kalau perbuatannya itu hanya sebatas maladministrasi, maka dikenakanlah tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan ataupun tuntutan perdata. Itu Bapaknya. Jadi apa dulu akibatnya dulu tuh? Sebetulnya kalau yang saya katakan, kalau dakwaan itu pasal 2 ayat 1 ya, itu adalah barang siapa dengan sengaja ya, dengan sengaja tadi kan melakukan perbuatan melawan hukum ya, merugikan negara ya, dan menguntungkan untuk menguntungkan diri orang lain. Kalau pasal 3 itu adalah barang siapa dengan sengaja menyalahgunakan wewenang. Tom Lembong itu kalau dalam surat dakwaannya dikenakan primernya adalah pasal 2 ayat 1 dan sekundernya adalah pasal 3. Di 2 pasal itu dikenakan. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, maka yang menjadi ukuran indikatornya adalah ada nggak kerugian keuangan negaranya di situ. Kalau ada kerugian keuangan negaranya, masih ada lagi pertanyaannya. Apakah kerugian negara yang ada tadi, ada nggak mens reanya Tom Lembong? Ada nggak actus reusnya Tom Lembong? Ada nggak kausalitasnya Tom Lembong terhadap kerugian keuangan negara yang ada tadi? Nah, kalau itu tidak ada, timbul pertanyaan. Yang paling mudah tadi mengatakan itu tidak ada. Kalau tidak ada suap, gratifikasi, ataupun pungli, ataupun bentuk aliran dana, itu tidak ada. Itu yang paling mudah. Arti kalau tidak ada dakwah, ada dakwah tambahannya, juntonya ya, pasal 12 itu mengenai suap. Ya. Kalau itu nggak ada, sebetulnya mudah kita lihat bahwa ini ada, kalaupun terbukti ada kerugian negara, tapi kerugian keuangan negara yang tidak memiliki kausalitas dengan kebijakan, perbuatan, dan tindakan daripada Pak Tom Lembong. Ya, karena itu tadi, apalagi kalau dilihat mens reanya, apalagi kalau dilihat aktus reusnya, karena mana tahu mana Pak Tom Lembong diperkirakan ya, tahu ketika dia ngambil menandatangani saya akan merugikan keuangan negara, rasanya nggak masuk akal juga. Seperti saya akan menguntungkan orang lain, nggak masuk akal juga. Nah, itu apanya. Nah, mestinya kalau kita katakan tadi perkara itu duduk dulu kerugian keuangan negaranya tadi. Tidak semua yang ada unsur kerugian negara ini, bahkan kalau ada unsur kerugian negaranya Pak ya, itu harus berujung pada pidana gitu. Boleh tolong dijelaskan soal itu Pak? Jadi begini, banyak sekarang tadi hasil BPK mengaudit di sit down itu kan. Nanti akan ada nantinya kerugian keuangan negara dari kementerian tadi. Baik nantinya melibatkan dirjen-dirjennya atau melibatkan direkturnya, aparatnya tadi. Tapi yang si dirjen tadi, yang si direktur tadi, para petinggi-petinggi tadi, itu nggak dikenakan pidana. Karena dikatakan tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Artinya apa? Dikenakan sanksi, dikenakan teguran. Ya, nah, itu dikatakan adalah kerugian negara yang sifatnya adalah maladministrasi. Maladministrasi itu penjelasannya, makanya kita mengenal Undang-Undang 30 2014. Undang-Undang 30 2014 itu makanya itu dirancangnya kan begitu. Waktu Pak SBY itu Undang-Undang 30 2014 tadi adalah bahwa tidak dapat mengkriminalisasi kebijakan. Itu Pak SBY dulu. Maka dengan itu dibuatlah namanya Undang-Undang 30 2014. Itu administrasi pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara itu tidak bisa dikriminalisasi kalau sekali lagi tidak ada niat jahat, mens rea, kausalitas daripada kerugian yang terjadi. Jadi kalaupun kerugian tidak masalah. Kalau terjadi kerugian itu yang udah pasti aja, nggak sampai berujung kepada pidana. Makanya penyelesaian kerugian negara ada dua. Pertama melalui pidana korupsi, kedua melalui perdata, melalui administratif. Perdata, tuntutan ganti rugi, atau itu tuntut perbendaharaan. Ini dua. Baik tuntutan perdata kalau perdata itu kepada pihak ketiga. Ketiga ya, kalau dia ternyata ada
melakukan kesalahan di dalam melaksanakan kontrak dengan pihak pemerintah, apakah dalam suatu pembangunan, misalnya pembangunan jalan apa tadi, ternyata ada kerugian kepada negara, tapi tidak ada persekongkolan di situ kan untuk merugikan kepada negara, maka dikenakanlah perdata kepada siapa tadi, kepada si pihak ketiga tadi dalam yang harus diselesaikan dengan pengembalian uang. Selesai. Jadi sekali lagi, tidak semua kerugian keuangan negara tadi berujung kepada pidana. Itu kan? Karena tentu semangatnya tadi lebih cenderung adalah bagaimana pengembalian keuangan negara ketimbang penghukuman tadi. Semangat tadi kan. Kalau di situ kelihatan sekali. Makanya Undang-Undang 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintah itu betul-betul dimaknai untuk bagaimana jangan sampai penyelenggara negara tadi menjadi ketakutan. Dulu kan gitu, jadi ketakutan. Jadi supaya penyelenggara itu ada kepastian, tidak ada ketakutan, maka diadakanlah Undang-Undang 30 tahun 2015 tadi untuk menjaga supaya tidak semua kebijakan-kebijakan itu yang katakanlah mungkin merugikan kepada negara, tapi tidak sampai berujung kepada kriminalisasi daripada penyelenggaranya kalau memang nyata-nyata tidak ada dapat dibuktikan bahwa itu adalah sebagai perbuatan pidana. Barangkali mungkin. Pak Hamdani, dan itu artinya juga yang membuat Bapak menyatakan dalam artikel bahwa kasus Pak Tom Lembong ini tidak termasuk dalam kejahatan dalam jabatan. Ya. Seperti itu, Pak ya? Betul. Ya, betul. Jadi memang kejahatan jabatan, jadi kita harus tahu lagi. Jadi pertama kalau Pak tadi kan dalam artian kalau kita mengatakannya, ya begini. Kejahatan jabatan itu kan ada hal yang khusus dilakukan selama dia, nggak berbeda dengan sebelumnya. Berbeda dengan setelah itu. Jadi kejahatan jabatan. Ini nggak ada yang berbeda. Yang praktik Pak Tom Lembong diuji lah, yang praktik zaman Pak Rahmat Gobel, Pak Tom Lembong, Pak Enggarto, Pak Sumanto dengan Pak Lutfi sampai Banten, nggak ada yang berbeda. Jadi kalau kejahatan dalam jabatan itu ada kekhususan pada waktu zaman dia berbeda sendiri gitu. Dia melakukan tindakannya itu bisa dalam. Dan lagi pula begini Mas Tom, menteri itu kan bekerja kan tidak bekerja perorangan dia. Menteri itu nggak bisa bekerja sendiri dia. Dia bekerja dalam sistem birokrasi. Makanya Undang-Undang 30 2015 selalu ditemukan. Itu kan satu gerbong birokrasi kan. Jadi kalau yang salah birokrasinya itu salah. Masa nanti menteri sekarang menteri baru nih kan 48 menteri kan. Menteri tadi yang diangkat Bapak itu tadi siang dilantik, nanti malam ada dokumennya ditekannya demi jabatan. Tapi itu nggak masuk dalam kejahatan jabatan. Menteri yang dilantik tadi pagi siang ini dia jam berapa? Jam 1 sekarang dilantik dia kan. Nanti malam ada datang ke rumah ke kediaman menteri itu menyodorkan dokumen yang harus dia tanda tangan menteri. Dalam jabatannya. Dia tanda tangani itu. Terjadi pidana enggak masuk dia, enggak kena dia. Dia dari bawahnya. Kenapa? Menteri itu kemarin itu yang sangat saya sayangkan sedikit ya, enggak apa-apa kayak sedikit walaupun saya kesaksian Ibu Sri Agustina tadi kan di luar ini. Beliau kan diangkat oleh Pak Tom Lembong menjadi sebagai sekjen. Fungsi sekjen itu koordinasi. Apa yang dilakukan oleh para pejabat eselon 1 itu koordinasi menteri. Jadi tidak ada kebijakan menteri yang diambil di tekan menteri itu tidak melalui sekjen. Saya itu dulu pejabat di Kementerian Negeri selama 45 kali saya pelaksana harian sekjen. 45 kali. Saya sebagai pelaksana harian sekjen. Jadi kalau ada di tekan menteri, pasti dulu tanda tangan para sekjen itu ada. Jadi nggak luput kan? Nah, tapi jawaban Bu Sri Agustina tadi kan tidak tahu. Saya nggak tahu persis. Saya tidak mengomentari itu ya. Tapi sebetulnya sekjen itu mengkoordinasikan kebijakan, mengkoordinasikan tugas aktivitas di pada eselon 1 sampai kepada menteri itu nggak ada jalur langsung dari dirjen ke menteri, harus lewat sekjen. Nah, kemudian begitu beliau menjadi irjen, kan beliau mengatakan nggak tahu. Padahal kan sebetulnya tanggung jawab untuk tindak lanjut hasil audit BPK pada zaman beliau. BPK itu mengaudit kan pada waktu 2014 ditindaklanjutin pada waktu Bu setelah kita jadi irjen. Ketika Pak Tom Lembong menanya, tahu nggak Ibu bahwa menteri setelah saya juga mengimpor gula kristal mentah untuk jadi ketua? Nggak tahu. Nah, kalaupun nggak tahu pun di dalam audit BPK nyata-nyata ditulis. Dalam audit BPK itu ditulis gitu kan. Saya tidak bermaksud mengkomentari bagaimana
pendapat ahli saksi di persidangan ya, tapi maksud saya sebagai gambaran kan, saya cuma memberikan ilustrasi saja bahwa menteri itu tidak bekerja sendiri. Dia ada sekjen, ada irjen yang mengawasi. Tugas irjen itu mengawasi, apip dia. Jadi nggak pernah ada kebijakan menteri itu yang luput aktivitas di kementerian yang luput daripada mata daripada irjen. Apakah nanti melalui inspektur menterinya itu luput. Jadi menteri tadi bekerja dari siapa? Dari bawah. Bawah tadi dia bekerja menurut selera dia. Tidak, ada aturannya. Dipakai 117. Yang di bawah eselon 4 tadi kan kalau nggak sesuai dengan 117 dia langsung apa? Reject gitu. Naik lagi ke eselon 3. Kalau dia nggak sesuai dengan Permen 117 dia reject dia. Naik lagi ke eselon 2-nya. Kalau nggak ada reject dia. Kalau naik lagi ke... Jadi dirjen itu sampai eselon berapa? 4. Ngolah pertama. Eselon 3. Kedua. Naik lagi ke eselon 2. Direktur. Eselon 2 itu 2 pula lagi. Sekretaris dirjen. 4 lagi. Baru ke dirjen 5 lagi. Masuk lagi ke sekjen 6. Masuk lagi menteri. Nggak ada namanya di tekan menteri langsung dia mana bekas ke sini lah saya tekannya. Itu bekerja birokrasi ya. Bekerja dalam alam birokrasi dalam sistem. Apalagi sistem itu ada aturannya, ada peraturannya yang dilaksanakan, ada organisasinya, ada aplikasinya. Apalagi pakai. Jadi nggak bisa umpamanya kalau Pak Tom Lembong itu langsung dia sendiri aja lah. Yang lain-lain itu aman. Tugasnya itu apa? Dia mendeteksi di awal. Kalau ada merancang itu dia merancang di situ, di bawah tuh. Dari eselon 4 itu merancangnya. Merancang eselon 4 ke eselon 3. 3 ke 2. Jadi nggak ada cerita nggak tahu orang itu. Karena lebih tahu, menteri itu nggak ada tahu. Menteri itu, saya katakan sekarang dilantik, nanti malam dia apa, nggak tahu menahu dia tekan itu. Nah itu yang mungkin dalam kaitan dengan kejahatan. Yang kejahatan dalam jabatan itu, ada birokrasinya, dilewatinya, dia langsung ke rumah, suruh satu orang bikin itu, saya tekan. Itu kejahatan jabatan. Dia bikin sendiri itu nama perusahaan impor tadi tanpa melewati alur birokrasi. Kalau itu terjadi, kejahatan jabatan. Pokoknya saya tekan, panggil satu orang staf saya, ajudan saya, bikin tadi, ketik ya, saya tekan. Nah, itu kejahatan dalam jabatan. Kalau dia bekerja dalam birokrasi, urut dulu tanggung jawab masing-masing tadi. Jadi punya tanggung jawab penting. Malahan tidak banyak sampai ke menteri yang kena. Karena menteri dianggap sudah clear dari semua. Filternya di mana? Eselon 4 yang buat, filter eselon 3. Eselon 3 itu filter lagi direkturnya. Direktur difilter lagi sekretaris dirjennya. Difilter lagi dirjennya. Difilter lagi sekjennya. Baru menteri. Jadi hampir dikatakan sampai ke Pak Menteri itu harus bersih itu. Luar biasa. Kecuali saya katakan tadi, Pak Tolong itu bekerja, didatang ke rumah dia, panggil ajudannya. Tolong kita ketik ya, saya tekan ya. Nah, baru itu, kejahatan dalam jabatan itu. Nah, tapi saya katakan, ketika hasil audit BPKP itu diterima oleh terdakwa, ada hak terdakwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2012 untuk mengajukan PT UN. Kalau merasa dirugikan dengan apa tadi? Karena itu adalah produk administrasi pemerintahan. Jadi dianggap bahwa produk administrasi pemerintahan. Jadi produk hukum yang keputusan administratif pemerintah. Jadi hasil audit BPKP itu adalah produk hukum hukum pejabat administrasi pemerintahan yang dapat di PT UN-kan oleh para pihak kalau merasa dirugikan. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau ini kan tentu PTN berproses pulang. Ini tentu agak mendekati. Bisa saja. Kita nggak berandai-andai, kita tidak mempengaruhi persidangan. Bisa saja, bisa juga tidak. Pertama bisa Pak Tom Lembong itu dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Bebas murni itu. Dari segala tuntutan dengan karena tidak terpenuhi unsur kerugian negara. Itu bebas tuh. Kalau tidak terpenuhi unsur. Atau bisa juga Tom Lembong itu dakwaan daripada tuntutan jaksa itu diterima oleh hakim. Pak Tom Lembong kena pidana. Makanya ini proses PT UN kan berlanjut nih. Nah, kalau proses berlanjut sampai ke banding, proses ini berlanjut ke banding, ini keluar pada waktu banding, maka
hakim yang memeriksa perkara banding itu tentu menggunakan terdakwa terpidana pada tingkat pertanggilan pertama ya, itu bisa menggunakan putusan PT UN itu untuk melajukan banding sampai pun nanti kalau itu lewat juga dibanding belum keluar lagi PT UN-nya dikasasi. Nah, itu konsekuensinya kalau umpamanya hasil auditnya BPKP tadi kalau nanti ternyata kabulkan ataupun diterima sebagai dakwaan tadi, ternyata di PT UN dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dengan segala macam apa yang saya katakan tadi ya. Nah, ini kita sekali lagi hanya sebatas melihat membaca di dakwaan. Nah, harus dipahami persidangan ini terbuka untuk umum, bukan tertutup ya. Persidangan terbuka, sehingga fakta persidangan itu semua umum tahu, termasuk yang diliput oleh Hukum Perubahan podcast ini. Baik media, apa saja dakwaannya itu diketahui orang, apa saja pemeriksaan saksi diketahui orang, sehingga tentu bisa saja mencoba menganalisis. Penjelasannya benar-benar membuat kita jadi semakin tahu bagaimana sih dalam membuat kebijakan ya Pak ya. Tapi yang pasti saat ini persidangan Pak Tom Lembong masih berjalan. Ya. Ada yang ingin Bapak ingin sampaikan gitu terkait dengan proses persidangan? Ya, oke. Jadi pertama tentu saya mencoba mengutip ya. Jadi ada pendapat dari seorang ahli hukum dari Milan ya. Kita dengar di sini. Jadi apa yang dikatakannya tadi adalah tentu di sini katakan lebih baik ya membebaskan 1.000 orang ya yang bersalah, 1.000 orang dibebaskan yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu azas itu akhirnya diadopnya di Bio Proeta, itu diadop Proyo. Jadi itu semangat hukum kita itu adalah betul-betul prudent ketika mempidanakan orang tadi, kita prudent. Saya Mas Suami tadi bicara tadi tanpa surat orang lain, dan saya tidak dibayar dan tidak menerima pembayaran. Nah, saya tegas saja deh supaya jelas tadi, supaya jangan pula nanti saya kepada objektif saya jaga-jaga tadi kan. Jadi saya berada di sini, saya diundang, saya penuhi atas keinginan dan tidak ada suruh orang lain. Tidak ada orang lain menyuruh. Saya tidak kenal dengan Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong tidak kenal saya dan tidak pernah ketemu saya. Jadi saya tahu kan. Jadi Pak Tom Lembong tidak pernah ketemu saya dan tidak kenal saya. Tetapi karena saya seorang akademisi, saya akademisi ini, maka saya mengerti aturan mainnya. Saya akademisi yang paham tentang undang-undang keuangan negara, dan saya sebagai auditor, saya juga pernah bertugas di BPKP 23 tahun, sampai tingkatan mencapai sertifikasi auditor utama. Ada 5 tingkat di BPKP itu sampai auditor utama. Saya sampai auditor utama. Kita tentunya mendukung pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita ini tadi, dalam pemerintahan Pak Prabowo ini tadi kita dukung dan kita juga ingatkan juga apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Pak Ketua Komisi 3 ini Pak Habibur Rahman tadi dari awal menyatakan statement jangan menangani kasus-kasus yang masih terkonsumir, karena nanti dikhawatirkan tadi orang akan menduga nantinya Bapak Presiden kita tadi tentunya dinilai kurang dalam hal penegakan hukum tadi. Itu Wakil Ketum Gerindra tuh. Masih ingat saya kata-kata Pak Dr. Habibur Rahman SH, Ketua Komisi 3, yang mengingatkan dalam penegakan hukum tadi yang kaitan dengan penanganan kasus Tom Lembong tadi. Beliau menyatakan yang saya kutip dalam tulisan saya awalnya tadi, bahwa perkara ini masih sumir. Untuk itu diminta pihak kejaksaan menjelaskan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Nah, tapi yang sejelas-jelasnya antara lain membuka yang namanya hasil audit BPKP itu sejelas-jelasnya. Nyatanya kan sampai sekarang belum dibuka. Sejelas-jelas itu membuka ini hasil audit BPK itu yang menunjukkan titik inti kesalahan Pak Tom Lembong itu harus dibuktikan dengan hasil audit BPK. Nggak ada lagi cara lain.
Oh ternyata ini hasil audit BPK itu menunjukkan adanya itu dibuktikan di pengadilan. Pengadilan belum bisa membuktikan lagi karena belum sampai masuk ke situ, belum dibuka. Nah kalau Pak Habibur Rahman itu menyatakan agar dibuka seluas-luasnya bagaimana perkara ini seterang-terangnya supaya tentunya Pak Prabowo itu tidak dinilai barangkali tidak penegak hukumnya tidak berkeadilan. Terima kasih banyak Dr. Hamdani, ahli keuangan negara. Ini banyak sekali insight-insight ya, pembelajaran terutama terkait dengan audit ya, baik dari BPKP maupun dari BPK yang kita jadi tahu perbedaannya seperti apa dan arti pentingnya seperti apa. Pak Hamdani, sekali lagi terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Hukum Perubahan ya. Sehat selalu Pak ya. Baik. Saudara, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Hamdani, ahli keuangan negara. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.